Bayangkan menjadi seorang ayah yang melihat anaknya berdiri di kejauhan saat bahaya semakin dekat dan waktu hampir habis. Anda memanggilnya, bukan dengan amarah, tetapi dengan harapan terakhir seorang ayah. Namun anak itu tetap di tempatnya, yakin bahwa dirinya aman, yakin bahwa ia tidak membutuhkan pertolongan. Di saat seperti ini, apa yang harus dipilih seorang ayah? Cinta atau ketaatan? Inilah detik-detik paling berat yang dialami Nabi Nuh. Bukan sebagai nabi, tetapi sebagai seorang ayah. Karena tidak semua yang kita cintai bisa kita selamatkan dengan usaha sendiri. Tonton sampai akhir. Karena kisah ini bukan hanya tentang Nabi Nuh, tetapi tentang orang tua, anak, dan ujian yang mungkin sedang kita jalani hari ini. Karena banjir bukanlah awal ceritanya. Yang paling menyakitkan justru terjadi sebelum air itu datang. Banyak orang mengira kisah Nabi Nuh dimulai dari banjir besar. Padahal bencana itu bukan awal cerita, melainkan akhir dari sebuah perjalanan panjang yang dipenuhi luka batin dan ujian kesabaran yang tidak terlihat. Jauh sebelum air menelan segalanya, Nabi Nuh telah lebih dulu berjuang dengan sesuatu yang jauh lebih sunyi. Bukan ombak, bukan hujan, tetapi penolakan yang datang dari manusia, hari demi hari, tahun demi tahun. Banjir hanyalah satu peristiwa. Namun sebelum itu, ada ratusan tahun doa, nasihat dan harapan yang terus disampaikan, meski hampir selalu berakhir tanpa jawaban. Sebagai nabi, ia membawa amanah. Sebagai manusia, ia membawa perasaan. Di antara dua peran itu, Nabi Nuh berdiri sendirian, mencoba tetap lurus di tengah dunia yang terus menolak. Namun ada satu ujian yang bahkan lebih berat dari hinaan masyarakat. Ujian itu tidak datang dari luar, melainkan dari dalam rumah sendiri, dari orang yang paling ia cintai sebagai seorang ayah. Banjir kelak akan memisahkan manusia dari manusia. Tetapi sebelum itu terjadi, Nabi Nuh telah lebih dulu merasakan perpisahan batin, ketika keyakinan tidak lagi berjalan searah dengan darah dan hubungan keluarga. Kisah ini bukan tentang air yang naik perlahan, tetapi tentang hati yang perlahan-lahan diuji. Tentang bagaimana seorang ayah tetap berharap meski tanda-tanda penolakan semakin jelas. Ketika peringatan terakhir disampaikan, itu bukan sekadar ajakan beriman. Itu adalah suara seorang ayah yang tidak ingin kehilangan anaknya, meski tahu tidak semua cinta bisa dipaksakan untuk selamat. Dan disinilah kisah ini benar-benar dimulai. Bukan tentang banjir, tetapi tentang kehilangan yang paling menyakitkan. Sebuah ujian yang akan mengubah segalanya, bagi Nabi Nuh dan bagi kita yang mendengarnya hari ini. Di balik tugas kenabian yang berat, Nabi Nuh tetaplah seorang ayah. Ia tidak pernah memandang anaknya hanya sebagai bagian dari umat, tetapi sebagai darah dan daging yang tumbuh di bawah atap yang sama. Sebagai nabi, ia membawa peringatan. Sebagai ayah, ia membawa harapan. Dua peran ini sering bertabrakan di dalam hatinya, terutama ketika kata-kata iman harus disampaikan kepada anak yang ia cintai. Nabi Nuh tidak hanya berbicara kepada umatnya di luar rumah, ia juga berbicara di dalam rumah dengan suara yang lebih pelan, dengan bahasa yang lebih lembut, bahasa seorang ayah yang berharap. Setiap nasihat kepada anaknya bukan sekadar perintah agama, itu adalah upaya menyelamatkan bukan hanya dari bencana, tetapi dari jalan yang ia yakini akan berakhir pada penyesalan. Namun menjadi ayah tidak selalu berarti didengar. Ada saat-saat ketika nasihat yang keluar dari mulut orang tua justru terdengar paling berat di telinga anak. Disinilah luka batin itu tumbuh perlahan. Bukan karena pertengkaran, tetapi karena jarak keyakinan yang semakin jelas. Nabi Nuh menyadari cinta tidak selalu cukup untuk menyatukan pilihan. Meski begitu, ia tidak berhenti berharap. Setiap hari tetap menjadi kesempatan baru. Setiap ajakan tetap disampaikan, meski hati mulai belajar bersiap pada kemungkinan terburuk. Inilah beratnya menjadi seorang nabi, sekaligus ayah. Ketika iman menuntut ketegasan, namun hati tetap ingin memeluk dan melindungi. Dan dari sinilah konflik itu menguat. Bukan lagi antara nabi dan umatnya, tetapi antara ayah dan anaknya sendiri. Sebuah ujian yang kelak akan mencapai titik paling menyakitkan.
Pilihan hidup tidak selalu diwariskan bersama darah. Anak Nabi Nuh tumbuh di lingkungan yang sama, mendengar nasihat yang sama, namun hatinya memilih arah yang berbeda, arah yang membuat jarak semakin nyata. Penolakan itu tidak datang dalam bentuk teriakan. Ia hadir pelan, melalui sikap, melalui keengganan, melalui keyakinan yang tidak lagi sejalan. Dan justru karena sunyi itulah, penolakan terasa lebih dalam. Sebagai ayah, Nabi Nuh melihat harapan. Sebagai nabi, ia melihat bahaya. Dua pandangan ini bertabrakan setiap kali ia mencoba kembali berbicara kepada anaknya. Anaknya bukan tidak tahu, ia memahami peringatan itu. Namun pemahaman tidak selalu berujung pada penerimaan. Ada hati yang tahu, tetapi tetap memilih untuk menolak. Penolakan ini bukan sekadar perbedaan pendapat. Ia adalah keputusan hidup. Dan setiap keputusan membawa konsekuensi, meski tidak selalu disadari saat itu. Di titik ini Nabi Nuh tidak memaksa. Ia memahami bahwa iman tidak tumbuh dari tekanan. Namun sebagai ayah, hatinya tetap berharap pada perubahan, meski kecil. Bagi anaknya, keyakinan lama terasa cukup. Dunia di sekelilingnya memberi rasa aman semu, membuatnya percaya bahwa perlindungan bisa datang dari selain Tuhan. Setiap kali jarak itu melebar, Nabi Nuh belajar satu hal pahit. Tidak semua yang kita cintai akan berjalan bersama kita sampai akhir. Dan dari sinilah jalan itu benar-benar terpisah. Bukan karena kebencian, tetapi karena pilihan. Pilihan yang kelak akan membawa keduanya ke ujian paling menentukan. Saat tanda-tanda bencana semakin nyata, Nabi Nuh berdiri di ambang keputusan yang tidak pernah ia inginkan. Sebagai nabi, ia tahu apa yang akan terjadi. Sebagai ayah, ia masih berharap pada satu hal, anaknya mau mendengar. Di tengah kekacauan yang mulai terasa, Nabi Nuh memanggil anaknya. Panggilan itu bukan teriakan, melainkan seruan dari hati seorang ayah yang tidak ingin kehilangan. Kata-kata yang keluar bukan lagi peringatan panjang, tetapi kalimat singkat yang syarat makna. Ajakan untuk mendekat, ajakan untuk selamat, ajakan yang lahir dari cinta. Namun di hadapannya, anak itu tetap berdiri dengan keyakinannya sendiri. Ia merasa cukup dengan apa yang ia lihat, percaya bahwa ada perlindungan lain selain yang ayahnya sampaikan. Di saat itulah, waktu seakan berhenti. Seorang ayah menunggu jawaban yang tidak pernah ia inginkan, dan setiap detik terasa lebih berat dari detik sebelumnya. Nabi Nuh kembali memanggil, bukan sebagai nabi, tetapi sebagai ayah. Tidak ada ancaman, tidak ada paksaan, hanya harapan terakhir yang digenggam erat. Namun keputusan telah diambil. Anak itu memilih tetap di tempatnya. Dan pada saat itu, Nabi Nuh menyadari bahwa ada batas antara usaha manusia dan kehendak Tuhan. Sebagai ayah, hatinya remuk oleh penolakan. Sebagai hamba, ia harus menerima bahwa tidak semua yang dicintai dapat diselamatkan dengan usaha sendiri. Detik-detik ini menjadi ujian paling berat dalam hidup Nabi Nuh. Bukan karena bencana yang datang, tetapi karena kehilangan yang terjadi di hadapan mata tanpa bisa dicegah. Setelah keputusan itu diambil, Nabi Nuh berdiri di antara dua rasa yang tidak mungkin disatukan. Cinta seorang ayah masih hidup di dadanya, namun ketaatan sebagai hamba tidak memberinya ruang untuk menawar. Cinta mendorong Nabi Nuh untuk terus berharap, namun iman menuntutnya untuk menerima bahwa petunjuk tidak bisa dipaksakan, bahkan kepada anak kandung sendiri. Di titik ini, Nabi Nuh memahami bahwa tugas seorang ayah adalah berusaha, sementara hasilnya berada di luar kendali manusia. Ada batas yang tidak bisa dilampaui oleh cinta sebesar apapun. Sebagian orang mengira iman mematikan perasaan, padahal yang terjadi justru sebaliknya. Iman mengajarkan bagaimana perasaan yang paling dalam pun harus diarahkan, bukan diikuti tanpa kendali. Kehilangan itu tidak membuat Nabi Nuh berhenti mencintai, namun ia belajar satu hal pahit, mencintai tidak selalu berarti menyelamatkan, dan ketaatan tidak selalu terasa ringan. Sebagai nabi, ia harus tetap melangkah. Sebagai ayah, ia harus menanggung kehilangan itu dalam diam. Tidak ada ruang untuk meluapkan duka selain di hadapan Allah. Dari peristiwa ini, Nabi Nuh menunjukkan bahwa iman bukanlah jalan tanpa air mata. Justru di sanalah iman diuji.
saat hati ingin memeluk, tetapi keyakinan menuntut untuk melepaskan. Bagi manusia, ini adalah kehilangan yang menyakitkan. Namun bagi seorang hamba, ini adalah pengingat bahwa Allah lebih mengetahui jalan setiap jiwa, meski manusia tidak sanggup memahaminya. Di antara cinta dan ketaatan, Nabi Nuh memilih tetap lurus. Bukan karena ia tidak mencintai, tetapi karena ia percaya bahwa ketaatan adalah bentuk cinta yang paling dalam kepada Tuhan. Setelah semua berlalu, Nabi Nuh tidak hanya kehilangan seorang anak. Ia kehilangan bagian dari dirinya yang paling manusiawi. Kesedihan itu tidak meledak, tetapi menetap, tenang, dalam, dan berat. Tidak ada teriakan duka, tidak ada ratapan panjang. Kehilangan ini justru terasa seperti ruang kosong yang tiba-tiba membesar, mengubah cara Nabi Nuh memandang dunia dan dirinya sendiri. Sebagai ayah, ia merasakan kehilangan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Sebagai nabi, ia memahami bahwa setiap jiwa berjalan di jalannya masing-masing. Meski hati ingin menahannya, peristiwa ini mengubah segalanya. Bukan dalam bentuk kemarahan, tetapi dalam kedewasaan iman. Nabi Nuh belajar bahwa keikhlasan sejati sering lahir dari kehilangan yang tidak kita pilih. Kesedihan itu tidak menghapus tugasnya. Namun kini, setiap langkah terasa berbeda. Lebih sunyi, lebih dalam, seolah setiap doa membawa berat yang baru. Manusia sering mengira kehilangan membuat iman runtuh. Kisah Nabi Nuh justru menunjukkan bahwa kehilangan dapat menjadi pintu menuju penyerahan yang lebih jujur. Dengan kehilangan itu, Nabi Nuh tidak menjadi dingin. Ia menjadi lebih mengerti batas dirinya sebagai manusia dan keluasan rahmat Tuhan yang melampaui perasaannya. Tidak semua perubahan terlihat dari luar. Sebagian perubahan terjadi di dalam saat hati berhenti melawan dan mulai menerima dengan lapang. Kehilangan ini mengubah Nabi Nuh, bukan menjadi lemah, tetapi menjadi hamba yang lebih tunduk. Dan dari ketundukan itulah, pelajaran besar akan lahir untuk manusia setelahnya. Kisah Nabi Nuh tidak berhenti pada banjir atau kehilangan. Ia berlanjut sebagai pelajaran panjang bagi setiap orang tua, bahwa mendidik anak bukanlah soal hasil, tetapi soal usaha yang tulus. Banyak orang tua hari ini merasa gagal ketika anak memilih jalan yang berbeda. Padahal kisah Nabi Nuh mengajarkan bahwa pilihan iman tidak bisa diwariskan hanya dengan hubungan darah. Nabi Nuh telah memberi contoh paling sempurna, nasihat, doa, dan keteladanan. Namun hasil akhirnya tetap berada di luar kendali manusia. Pelajaran ini pahit tetapi jujur. Anak adalah amanah, bukan milik. Mereka tumbuh dengan kehendak dan pilihan yang suatu saat tidak lagi bisa diarahkan sepenuhnya. Kesalahan terbesar manusia adalah mengukur keberhasilan orang tua dari ketaatan anak. Padahal yang dinilai adalah kesungguhan usaha, bukan hasil yang tampak. Kisah Nabi Nuh membebaskan banyak hati dari rasa bersalah yang berlebihan. Ia mengajarkan bahwa berusaha sepenuh jiwa sudah merupakan bentuk ketaatan yang tinggi. Bagi orang tua yang sedang lelah, kisah ini adalah pelukan sunyi. Sebuah pengingat bahwa doa yang tidak langsung terjawab bukanlah doa yang sia-sia. Tidak semua kisah berakhir seperti yang kita harapkan. Namun dari setiap kehilangan, selalu ada hikmah yang ditinggalkan untuk generasi setelahnya. Dan dari kisah Nabi Nuh, kita belajar satu hal penting. Menjadi orang tua bukan tentang memastikan anak selamat menurut keinginan kita, tetapi tentang tetap lurus, meski hati harus belajar merelakan. Kisah Nabi Nuh mengajarkan bahwa iman tidak selalu berjalan beriringan dengan apa yang paling kita cintai. Ada doa yang telah disampaikan sepenuh hati, namun tetap harus dilepaskan dengan ikhlas. Bukan karena kurangnya usaha, bukan pula karena kurangnya cinta, tetapi karena ada batas antara peran manusia dan kehendak Tuhan. Dan di batas itulah keikhlasan benar-benar diuji. Saat hati ingin menggenggam, namun iman mengajarkan untuk merelakan. Jika kisah ini membuatmu terdiam sejenak, jangan lupa subscribe. Di channel ini, kita membahas kisah para nabi dan pelajaran hidup yang jarang dibicarakan,
namun sangat dekat dengan kenyataan. Bagikan video ini kepada mereka yang sedang lelah berusaha, agar mereka tahu, berusaha sepenuh hati sudah bernilai di sisi Tuhan, meski hasilnya tidak selalu seperti yang diharapkan.